Dewan Juri yang terhormat dan Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Ustaz-Ustazah dan Dewan Juri, hari ini kami dari kelompok 1 unit Guadama akan mempresentasikan karya media pembelajaran kami yang terbaik kepada Ustaz dan Ustazah semuanya. Yang pertama kami membuat 2 media pembelajaran di sini ya Ustaz-Ustazah. Yang pertama yaitu kami beri nama Kincir Kataku. Kenapa kataku itu bisa dilakukan kali tambah kurang sekaligus dalam satu media pembelajaran. Yang kedua adalah My Body atau pengenalan nanti anggota tubuh. Di sini kita bisa menggunakan 3 bahasa dalam. Yang pertama adalah bahasa Minang yang bisa disebut dengan bahasa ibu, bahasa Minangkabau. Yang kedua bahasa Indonesia, yaitu bahasa negara kita sendiri Indonesia. Dan yang ketiga adalah kami mengambil bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Nah, untuk selanjutnya tema dari media pembelajaran kami ini adalah yaitu mencintai Allah dengan ilmu. Baik, selanjutnya untuk pengenalan alat dan bahan akan disampaikan oleh rekan Ana Ustazah Radia. Kepada Ustazah dipersilakan. Baiklah Ustazah, untuk media pertama mengenai alat dan bahan. Pertama, kami membutuhkan bodinya terlebih dahulu. Di sini kami memprint dengan menggunakan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai lagi atau yang sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya juga untuk karton hitamnya kami juga mengambil media bekas dari kelas-kelas yang sudah tidak terpakai. Begitu juga dengan tusuk sate. Tusuk sate kami ambil dari sate bekas kami ambil dari Mande yang selalu jualan di Guadama gitu Ustazah. Stick es juga kami menggunakan dari barang bekas yang tidak terpakai lagi dari panitia. Selanjutnya kardus kami mengambil kardus bekas dari kantor kipas angin, kardus kipas angin gitu Ustazah. Begitu juga dengan styrofoam juga sama. Dan terakhir kami menutupi bagian tubuh bodinya dengan kertas koran. Selanjutnya, media ini bisa digunakan untuk berbagai mata pelajaran. Yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, BAM, dan juga pendidikan Pancasila untuk media 5 alat indera manusia. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Ustazah Nila. Baik, selanjutnya cara penggunaan media ini beragam ya Ustazah. Dari mata pelajaran pertama kita gunakan bahasa Minangkabau, sekaligus bahasa Indonesia, kemudian lanjut bahasa Inggris. Nah, ketika kita memperkenalkan anggota tubuh dalam bahasa Minang, contohnya kita menggunakan mato. Nah, untuk mengenalkan kepada anak-anak kita, yang pertama yaitu Iko mato ambo. Sedangkan kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah mata anak. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris, this is my eyes. Seperti itu ya Ustazah. Kemudian, nah dalam bahasa Minang untuk lebih menariknya dan lebih menyenangkan anak-anak belajar, bahasa Minang itu kita gunakan nyanyi Ustazah. Seperti apa Ustazah Radia? Seperti ini ya Zah. Mak dua mato ambo, idong ambo cie moncong ambo, untuknya temangece. Nah langsung ya Ustazah, kita pengenalan alat-alat anggota tubuh kita, tapi langsung dengan fungsinya. Langsung kita gunakan dalam bahasa Minang, kemudian kita langsung dalam bahasa Indonesia, kita gunakan juga bahasa Inggrisnya. Kemudian mata ini bukan hanya 1 tetapi 2. Bagaimana kita menyebutkan kepada anak-anak? Ambo ado 2 mato. Ana mempunyai 2 mata. Dalam bahasa Inggris, I have 2 eyes, I have 2 hands. Kemudian kita lihatkan mana gambar anggota tubuhnya tersebut. Jadi anak-anak bisa memperhatikan di kelas, kita suruh berkelompok atau berbaris sejarah atau melingkar. Kemudian kita sambil bernyanyi, kemudian kita pegang, inilah mata, inilah tangan, kemudian inilah kaki kita. Kita sebutkan dalam bahasa Minang, kalau belajarnya bahasa BAM atau bahasa Minangkabau, kita sebutkan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita sebutkan dalam bahasa Inggris. Kalau kita belajar bahasa Inggris.
Dan selanjutnya Ustazah, media pembelajaran kami yang ini kemudian media pembelajaran ini tidak hanya untuk kelas rendah saja ya Ustazah. Ini bisa digunakan untuk kelas tinggi, bahkan untuk SMP bisa digunakan ya Ustazah. Kenapa? Ini bisa dijadikan kalimat anggota tubuh. Nah, anak-anak Ustazah bisa ambil satu anggota tubuhnya, kemudian disuruh anak-anak membuat kalimat gitu ya Ustazah. Sedangkan untuk kelas rendah itu hanya pengenalan saja dulu. Mungkin hanya itu dari media pertama kami Ustazah. Selanjutnya adalah media yang kedua tentang kincir kataku yang akan disampaikan oleh Ustazah Dewi. Syukron kepada Ustazah. Baiklah Ustazah, media kedua untuk kelas rendah yaitu adalah kincir untuk media matematika. Di sini Ustazah, media matematika ini ditemakan dengan mencintai Allah dengan ilmu. Artinya apa? Bahwa kita menanamkan kepada anak-anak bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang berilmu dan Allah itu akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Di sini kita menggunakan media matematika. Tadi sebelumnya sudah ada juga media dari Ustaz Ilham dan juga Zahiri mengenai perkalian. Di sini untuk kelas rendah kita menanamkan matematika itu kita mengajarkan kepada anak-anak dengan hal yang menyenangkan. Artinya di kelas rendah kita sudah menanamkan bahwa matematika itu bukan hal pelajaran yang sulit, hanya sekedar menghafal dan untuk menghafal saja. Tetapi matematika itu juga merupakan pelajaran yang menyenangkan. Dengan kita menggunakan media ini, kita bisa membuat game kepada anak-anak, baik kelas rendah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebenarnya bisa menggunakan media ini. Untuk kelas rendah kita bisa membagi anak-anak itu per kelompok. Jadi nanti anak-anak per kelompok itu mereka akan maju masing-masing satu kelompok. Kemudian mereka akan memutar nanti kincir yang sudah dibuat ini. Kemudian angka berapa yang bertepatan, misalnya 4 dengan angka 4 dengan 10. Misal di sini sengaja di sini menggunakan spidol ya Ustazah. Karena kenapa? Karena kita bisa menghapusnya kembali dan menukar angkanya pada lingkaran ini. Jadi angkanya tidak itu saja. Dan di sini misalkan kita menggunakan operasi penjumlahan. Mereka akan memutarnya misalnya bertepatan 4 ditambah 7. Nah, ini untuk melatih refleks anak agar supaya menghitung itu tidak selalu memakai jari atau dengan menghitung benda, tetapi dengan menggunakan media ini mereka akan terlatih refleks mereka. Oh, 4 tambah 7 13. Nah, begitu Ustazah. Kemudian kita juga bisa menggunakan nanti perkalian. Nah, untuk perkalian mereka juga bisa nanti misalnya 5 dikali 3 langsung dituliskannya di sini hasilnya 15. Jadi mereka langsung refleks mereka menjawabnya tanpa menghitung kembali. Baik Ustazah, Baik Ustazah, itulah presentasi dari kelompok 1. Sebagai penutup kami, sebagai penutup hari ini, sesuai profil Pancasila Kurikulum Merdeka, anak aktif, kreatif, dan mandiri diciptakan dari guru-guru yang hebat yang membuat media pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Kami dari kelas kelompok 1, mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.